Oke, kembali. Jadi ini mungkin saya ini kan berbeda-beda. Mungkin saya tanyain satu-satu saja sebelum kita mestinya mobility baru sudah itu kedua terus ke motor Jakarta ada nggak? Umum. Kalau ada yang komplain cepat, besok intinya solusinya. antara tahun ajaran dengan tahun anggaran. Yes. Kalau misalkan tapi ini tetap akan kita simpulin dulu. Apapun mungkin keputusannya bermasalah. Karena pasti tidak akan sama, selalu sama. Tahun anggaran dengan tahun ajaran. Anggaran terkait dengan fiskal, keuangan, tahun ajaran terkait dengan periode kita belajar. Oke, sudah ditangkap ya? Siapa namanya Pak? Kelompok kerja Anggaran yang disepakati tanda tangan oleh gubernur, oleh ketua dewan, selisih 5 rupiah. Oke, ini nanti akan harus beli peralatan. Baik, oke. Oke, sekarang saya balik ke Pak. Akses fungsionalitas kita lain lagi mengajarkan anak-anak banyak muncul persoalan-persoalan pendidikan nasional yang tadi disampaikan. kalau teknis itu saya cerita mungkin wajar Iya, singkat aja Pak. tapi begini biasa suruh dan kaku yang gerakan nasional Pemberantasan utang matematika. itu mensponsori kegiatan ini dalam rangka karena kita berpendapat kita harus memperkuat ketahanan budaya kita dalam era globalisasi kali ini di mana perkembangan elektronik dan telekomunikasi begitu tinggi, maka bangsa itu yang paling terancam itu ketahanan budaya. Ketahanan budaya kita akan goyah kalau dalam globalisasi ini kita masuk. Terancam budaya yang harusnya kita salah satu kata kuncinya pendidikan yang betul. Jadi hari ini kita bahas budaya yang seperti apa. Untuk dari budaya yang dalam lagi pendidikan dalam beberapa jenjang sampai itu mengenai kebudayaan apa sih yang perlu kita miliki sebagai bangsa agar bangsa itu tetap. Salah satu yang kita sering lupa bahwa bangsa itu tidak permanen. Bangsa itu dinamik. Dia bisa tumbuh, dia bisa berkembang, dia bisa runtuh. Banyak bangsa-bangsa yang sudah runtuh. Salah satu pendapat dari bangsa itu adalah kerapuhan ketahanan budaya. Kita bisa lihat di Eropa Timur. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tidak dengan bermaksud mendahului grup yang lain, tapi karena kami diminta untuk menyampaikan hasil-hasil kajian, maka khususnya perguruan tinggi dan kedinasan. Apa yang menjadi akar masalah di perguruan tinggi adalah seperti ini dirumuskan. Mestinya pendidikan di perguruan tinggi itu harus mengedepankan karakter bangsa yang
berlandaskan pada kejujuran akademis yang mengarah kepada kesejahteraan rakyat. Itu pokok permasalahannya. Untuk itu, maka kemudian kami mencatat hal-hal yang ditugaskan masalah untuk mencapai itu. Akses di perguruan tinggi itu, pertama, akses informasi tidak boleh terhalangi untuk mendapatkan itu. Kedua, kita harus memperhatikan juga Republik Indonesia adalah negara kepulauan, maka faktor geografi menjadi penting untuk diperhatikan, karena dengan adanya geografi itu informasi terjadi distorsi dari satu tempat ke tempat yang lain, atau penumpukan informasi yang kebanyakan dan yang lain tidak sama sekali. Yang ketiga adalah faktor jarak. Indonesia, jangan lupa, kalau dibandingkan dengan negara lain, itu jaraknya itu kalau kita terbang dari Banda Aceh sampai Papua sama dengan kita terbang dari London ke Teheran atau London ke Moskow. Besar ini negeri. Ada berapa negara di tempat lain? Kalau di Amerika itu sama dengan San Francisco ke Maine. Semuanya itu bergerak 6 jam. Kalau Anda terbang dari Papua sampai ke ke Aceh sana, sama dengan Jakarta ke Tokyo atau sama dengan Jakarta ke Seoul. Itu jaraknya. Main 6,5 sampai 7 jam. Non-stop itu. Nah, negeri yang begini, maka jarak itu menjadi penting untuk diperhatikan. Berikutnya adalah geografis, karena tadi dikemukakan negeri ini adalah negara kepulauan. Nah, kemudian akses beasiswa itu menjadi penting, karena saya lihat terus terang aja yang melingkar beasiswa itu hanya di kalangan menengah elit, yang di bawah tidak. Memang ada yang namanya bidik misi, tapi terus terang bidik misi adalah tanpa nafas, dia cuma bagi uangnya saja. Saya sebagai rektor, begitu dibagikan itu mencari orang miskin, begitu kelanjutan dari mereka sesudah S1, tidak ada hari depannya. Dia lepas begitu aja. Itu yang terjadi. Kemudian akses tentang kesejahteraan, karena geografi tadi, informasi, dan kemudian jarak, kesejahteraan para dosen itu berbeda-beda dari suatu daerah ke daerah yang lain, dan ini juga menyebabkan akses nantinya berakibat kepada kualitas dari perguruan tinggi itu sendiri. Tentu kemudian adalah kesenjangan. Kesenjangan di daerah, di desa dengan di kota, kemudian di timur dan di barat, itu sangat mempengaruhi masalah akses pendidikan ini. Terakhir adalah kultural. Banyak anak daerah tidak mau pergi dari kampungnya, tapi perguruan tingginya juga tidak ada. Kalau toh ada juga, maka kualitasnya seperti itu. Oleh karena itu, akses terhadap perguruan tinggi termasuk kultural harus diperhatikan dengan baik sebagai salah satu hal yang menjadi penting. Baru kemudian berdasarkan akses itu kita bicara tentang mutu. Mutu perguruan tinggi kita itu adalah perlu ada standarisasi. Kemudian sertifikasi itu menjadi penting. Kemudian profesi itu menjadi sangat penting, tapi hati-hati dengan profesi ini, karena dalam hal profesi ini jangan sampai perguruan tinggi itu terjebak menjadi tukang. Ya. Kemudian profesi juga harus punya jenjang. Profesi itu memiliki jenjang. Kemudian sekali lagi kesejahteraan dosen itu menjadi penting, karena dosen yang baik-baik tidak pernah mau ke desa walaupun perguruan tingginya. Itu penting, itu diperhatikan. Kemudian kultural juga ada, saya terus terang aja mengadvise beberapa perguruan tinggi. Salah satu dosen itu dia bilang, ketika dibangun misalnya percontohan pedesaan, pedesaan di perguruan tinggi yang dibina oleh LPPM, apa kata dosennya? Saya tidak siap untuk membangun desa, saya sukanya di kota. Itu dosen itu ngomong, itu real.
Nah, ini menjadi persoalan yang menjadikan perguruan tinggi kita ini seperti ini. Berikutnya mengenai kurikulum. Kurikulum, maka di dalam kurikulum itu kan dibagi ya, kalau perguruan tinggi itu kan bagi 3. Yang dahulu itu disebut MKDU, mata kuliah dasar umum. Kebijakannya itu harus ada di rektor, pelaksanaan boleh di bawah. Yang menyangkut masalah ini, maka kemudian masalahnya itu adalah masalah kepemimpinan, itu menjadi penting. Karena alumni dari perguruan tinggi nantinya akan menjadi agent of change atau menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Kita berada di sini kan karena rata-rata lulus perguruan tinggi, walaupun kita bekerja di PAU. Itu real. Kita ada di sini karena perguruan tinggi. Kemudian perlu diperhatikan bahwa linearitas itu menghambat kemajuan. Zaman ini sudah zaman multidisipliner. Jadi ini perlu ditekankan. Saya sendiri juga background saya tidak linear. S1 saya itu kimia, S2 saya ekonomi internasional, S2 satu lagi manufacturing system engineering, S3 saya adalah engineering ekonomi. Nggak ada itu linearnya sama sekali. Profesor juga. Iya, bisa juga berbuat. Pada akhirnya kan yang menjadi passion kita ada di mana, itu yang menentukan pengabdian kita. Jadi ingat ya, yang menjadi passion Anda itulah yang menentukan pengabdian Anda di kemudian hari. Itu jadi linearitas ini adalah belenggu. Itu penting, ini secara tegas kita sampaikan di sini. Ketiga adalah keseimbangan antara pengajaran dalam kelas dan dalam praktek di luar kelas. Untuk menjadi seorang sarjana butuh 144 SKS, kita terlalu lama di kelas, terlalu sedikit di luar. Dan kesalahan yang menurut saya, pengalaman saya sudah 40 tahun di dunia ini, itu menunjukkan bahwa kita salah susun tentang urutan kognitif, afektif, dan psikomotor. Hari ini yang dituntut adalah kognitif, psikomotor, baru afektif. Karena anak-anak sekarang mengatakan, show me the fact, not show me the hope. Itu beda itu sekarang. Generasi berubah. Sementara yang di kelas kita, yang ada di ruangan ini masih berada di urutan kognitif, afektif, baru psikomotor. Akhirnya psikomotornya tidak pernah terjadi, oleh karena itu banyak di kelas. Begitu keluar muridnya, ya cuma berteori, akhirnya berdiskusi saja. Begitu dibilang coba bikin sesuatu, nggak keluar. Menteri yang baru itu dia robek. Terakhir adalah tata kelola. Perlu tata kelola perguruan tinggi itu memperhatikan unsur-unsur transparansi. Itu penting dalam perguruan tinggi. Kedua, akuntabilitas. Kemudian pengorganisasian yang hari ini perlu mempraktekkan hal-hal yang terbaru, yaitu digitalisasi. Jangan lupa di masa depan tidak terlalu memerlukan lagi kelas-kelas itu. Yang diperlukan adalah kafe-kafe dengan digital di tangannya, yaitu dengan WA, dengan ada ini. Tidak terlalu banyak lagi kelas yang seperti itu dia akan datang. Kemudian adalah perlu ada kebebasan akademis yang cukup kuat di dalam hal ini. Berikutnya adalah sekali lagi kepemimpinan itu menjadi penting, dan hari ini seorang pimpinan perguruan tinggi yang tinggal di dalam kampus tetapi pikirannya di luar, ditantang oleh pikiran yang berimbang di luar dan di dalam, tapi memikirkan kampusnya. Itu sekarang itu ditantang oleh hal-hal seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah rekomendasinya. Rekomendasi yang kami usulkan adalah perguruan tinggi perlu menjadi institusi manusia Indonesia yang berintegritas, berkarakter,
kreatif, kritis, inovatif, dan unggul. Saya kira itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok diskusi SD, show me the fact. Ini nanti tolong dengarkan beberapa fakta yang akan disampaikan oleh teman-teman hasil diskusi dari kelompok PAUD SD. Yang akan menyampaikan adalah Pak Setiawan Agung Wibowo. Sambil melihat tayangannya, kalau nggak sempat mencatat, karena nanti ditayangkan. Silakan Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung dari Gernas Tastaka. Ya. Nah, ini alhamdulillah kita bisa sambil ngetik sambil itu, jadi sambil ngobrol tadi. Kita tunggu dulu. Jadi yang ingin disampaikan, kita tadi dapat kutipan ya, dapat kutipan yang sangat menurut kami sangat bagus, yaitu kualitas pendidikan suatu bangsa tidak bisa melampaui kualitas gurunya. Tapi nggak tahu nanti ya, ini yang kita dapat dari tadi kutipan. Lanjut Pak. Jadi ini awal-awal ya. Jadi bagaimana yang kita butuhkan adalah bagaimana kurikulum bisa membangun guru-gurunya. Kurikulum mestinya bisa mengedukasi guru-gurunya. Kemudian local wisdom sebagai media pendidikan, karena sekarang kayaknya tadi yang disampaikan tadi kan apa, kita terdiri dari pulau-pulau atau apa, tapi katanya tercabut gitu. Orang yang di pesisir pantai ya, anak-anak yang sudah sekolah, malah ini ya, anak yang sudah sekolah disuruh berenang atau disuruh bikin perahu lagi malah jadi nggak bisa gitu. Tapi jadi kurikulum sekolah jadi seperti itu. Kemudian yang bermanfaatlah bagi diri anak lah yang akan dipelajari, sama tadi. Yang akan anak-anak itu fokusnya pentingnya buat apa sekarang? Jadi mereka sudah fokus ke situ. Isinya dan akses ini masalah kompetensi guru matematika dasar dan bahasa itu masih rendah. Jadi kompetensi gurunya di bagian ini matematika dasar, matematika dan bahasa itu sangat rendah. Solusinya adalah pembinaan khusus mengenai pengajaran matematika dan bahasa. Kemudian buku-buku itu dibebaskan. Buku-buku yang ada sekarang itu yang tematik itu membelenggu guru. Jadi kamu belajar apa nih sekarang? Oh, belajar tema 1, tema 2. Apa yang dipelajari dari situ? Enggak jelas. Jadi ya. Kemudian memaksimalkan pengawas untuk pembinaan. Pengawas yang sekarang tapi itu berlakunya hanya seperti mengawasi saja jadi apa yang terjadi. Tapi bagaimana memfungsikan itu menjadi membina apa yang terjadi di sekolah. Kemudian penguatan KKG untuk meningkatkan kapasitas ya, guru-guru karena di SD adalah KKG. Pelatihan manajemen kelas. Kurikulum materi apapun yang bagus, tapi kalau manajemen kelasnya masih seperti yang dulu ya, artinya guru berada di depan kemudian siswa diminta untuk mendengarkan ya, karena sekarang perkembangan teknologi, perkembangan situasi juga mengharuskan anak-anak untuk lebih bisa berdiskusi ya, segala macam itu. Kemudian masih mungkin saya berkaitan yang tadi ya, skill guru membimbing masih rendah. Solusinya tadi workshop teknis mengajar di kelas, materi itu mungkin kadang-kadang guru sudah tahu, tapi teknisnya bagaimana. Kemudian itu berarti meningkatkan manajemen pelatihannya seperti apa, pendampingan sekolah kelas, balik lagi ke pengawas yang tadi. Nah ini yang juga jadi masalah di sekolahan yang sekarang ini, RPP. Jadi pengawas tadi keliling itu ngurusi format RPP-nya, ya, jadi seperti itu. Tapi kontennya sendiri itu, jadi nggak jarang dibahas. Dan copy paste itu juga jadi masalah ya, seperti itu. Nah itu harusnya dihilangkanlah peraturannya seperti itu. Kontennya diserah konten dan bagaimana dia mengatur bagaimana belajar di kelas itu urusannya guru sebenarnya. Sampai urusan pendahuluan pembukaan aja diatur pakai permen. Pakai permen itu kan ya, sangat mengekang. Kemudian mengembalikan esensi tadi RPP maksudnya regulasi tadi ke pengajaran jadi dari pengajaran menjadi ke pendidikan itu satu hal yang beda. Kemudian sinkronisasi TK dan SD masalah ya. Jadi sekarang ini sebenarnya yang tadi yang kita bahas adalah di TK dan PAUD itu sebenarnya kurikulumnya ataupun apa yang tertulis di dokumen itu memang tidak mengajarkan untuk misalnya membaca dan menulis ya, hanya persiapan bagaimana anak belajar. Tapi dan di SD kelas 1 juga harusnya sudah
ini mereka baru mulai belajar membaca itu. Tapi yang tersosialisasi di masyarakat itu adalah anak-anak SD harus bisa baca gitu. Padahal persiapan tadi banyak hal yang nah itu berarti harus sinkronisasi. Tapi tadi adalah yang diberikan pada sosialisasi itunya ke bapak bukan ke ibu. Jadi lanjut. Kemudian kualitas GTK yang masih rendah, dan GTK inklusi ini masalah yang ada di SD atau di sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai inklusi itu adalah yang kurikulumnya sendiri nggak ada di situ bagaimana guru menangani anak-anak yang ABK ini. Kemudian juga setelah ditetapkan banyak dari sekolah-sekolah itu yang tidak ada kelanjutannya, pelatihan atau pendampingan bagaimana sekolah-sekolah itu mendapatkan pendampingan untuk menangani anak-anak ABK karena sudah ditetapkan jadi inklusi, lanjutannya belum ada. Kemudian memperbaiki proses pendidikan itu di how to-nya, jadi bagaimana melaksanakan pembelajaran itu diperbaiki. Kemudian update di dunia pendidikan, kurikulum guru yang selektif yang lebih punya passion untuk mengajar. Kemudian juga teknologi dengan konten-konten edukasi yang lokal ya. Konten. Kita banyak sekali konten-konten tapi bahasa Inggris ya. Tapi nggak membumi, mungkin bukan tidak dibutuhkan, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh guru-guru. Kemudian masalah mutunya